Pernahkah Anda menanam belasan pohon sayur di halaman, tapi hasil panennya hanya cukup untuk satu kali makan malam? Bagaimana jika saya katakan bahwa Anda selama ini telah melakukan kesalahan besar? Bersiaplah untuk terkejut. Hari ini kita akan membongkar rahasia yang tidak banyak dibicarakan oleh para tukang kebun profesional. Anda sebenarnya hanya membutuhkan satu semak sayur untuk mendapatkan panen yang akan membuat kulkas Anda penuh sesak. Ya, Anda tidak salah dengar. Cukup satu tanaman saja. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah metode rahasia menanam zucchini yang akan membuat Anda kebingungan membagikan hasil panen ke tetangga. Pendekatan ini sangat berlawanan dengan apa yang biasa diajarkan di buku-buku berkebun kuno. Apakah Anda tim tanam banyak pohon atau tim fokus pada satu pohon juara? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sekarang juga. Mari kita mundur sejenak untuk memahami situasinya. Zucchini, atau yang sering disebut sebagai labu musim panas, adalah tanaman yang aslinya berasal dari benua Amerika. Tanaman ini terkenal memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dan daun yang sangat lebar. Selama berpuluh-puluh tahun, para pemula di dunia perkebunan selalu diajarkan untuk menabur banyak benih di satu tempat. Alasannya adalah sebagai cadangan jika ada benih yang mati atau dimakan hama. Namun, tradisi kuno inilah yang justru menjadi akar masalah utama. Ketika Anda memiliki banyak tanaman besar di satu area sempit, mereka akan berubah menjadi musuh satu sama lain. Kini, para petani modern dan ahli botani telah menemukan sebuah konsep baru yang disebut dengan isolasi optimal. Konsep inilah yang menjadi kunci utama dari rahasia ledakan panen yang akan kita pelajari langkah demi langkah. Mari kita mulai dengan mematahkan mitos terbesar dalam dunia perkebunan. Banyak orang berpikir bahwa untuk mendapatkan panen yang melimpah, Anda harus menanam puluhan bibit sekaligus. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Pendekatan ini justru sering berujung pada kegagalan total. Mengapa bisa begitu? Karena tanaman akan saling bersaing satu sama lain. Mereka berebut air di dalam tanah, berebut nutrisi, dan saling menutupi untuk mendapatkan sinar matahari. Akibatnya, semua tanaman menjadi kerdil, stres, dan buahnya sangat sedikit. Rahasia pertama yang disembunyikan para ahli adalah fokus pada kualitas, bukan pada kuantitas. Bayangkan Anda memiliki 10 anak anjing yang berebut satu mangkuk makanan berukuran kecil. Pasti semuanya akan kelaparan dan kurus. Begitu juga dengan tanaman Anda. Dengan hanya menanam satu semak tetapi memberikan perawatan yang maksimal, tanaman tersebut akan tumbuh menjadi raksasa yang sehat. Satu tanaman yang bahagia bisa memproduksi buah 10 kali lipat lebih banyak daripada 5 tanaman yang sedang stres berat. Kita sedang membesarkan satu tanaman juara. Setelah Anda mengubah pola pikir, langkah selanjutnya adalah memilih benih sang juara. Jangan sembarangan mengambil benih sisa dari dapur Anda. Rahasia kedua adalah menggunakan benih hibrida kualitas unggul atau yang sering disebut benih F1. Benih jenis ini dirancang khusus untuk memiliki daya tahan tubuh yang kuat terhadap penyakit dan memiliki tingkat produktivitas yang sangat gila. Untuk memastikan benih ini hidup, kita akan menggunakan trik perkecambahan handuk hangat. Ambil selembar tisu dapur, basahi dengan air hangat, lalu letakkan benih di tengahnya. Lipat tisu tersebut dan masukkan ke dalam kantong plastik klip. Simpan di tempat yang gelap dan hangat selama 2-3 hari. Saat Anda membukanya, Anda akan melihat akar putih kecil mulai muncul. Ini adalah bukti bahwa bibit Anda 100% hidup dan siap untuk dipindahkan. Dengan cara ini, Anda tidak perlu lagi menebak-nebak apakah benih di dalam tanah akan tumbuh atau membusuk. Sekarang mari kita bicarakan tentang rumah baru untuk tanaman kita. Media tanam adalah fondasi paling krusial. Akar zucchini itu seperti spons raksasa yang sangat rakus. Mereka benci tanah yang keras seperti batu bata.
dan mereka juga benci tanah yang terlalu becek seperti rawa. Rahasia di sini adalah menciptakan efek kue lapis di dalam tanah. Gali lubang yang cukup besar, setidaknya berukuran 50 cm kedalaman dan lebarnya. Di bagian paling bawah, masukkan campuran daun kering dan ranting kecil. Ini berfungsi sebagai saluran drainase alami. Kemudian, lapisi dengan kompos berkualitas tinggi yang sudah matang sempurna. Terakhir, campurkan tanah galian asli dengan pupuk kandang. Susunan tanah seperti ini memberikan ruang bagi akar untuk bernapas lega. Akar yang mendapat banyak oksigen akan menyerap nutrisi dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Inilah yang membuat satu tanaman bisa tumbuh sebesar mobil kecil. Proses memindahkan bibit dari pot kecil ke tanah luar adalah momen hidup dan mati. Banyak orang gagal di sini karena tanaman mengalami syok berat. Bayangkan Anda tiba-tiba dipindahkan dari kamar yang hangat ke tengah badai salju. Tanaman juga merasakan stres yang sama. Rahasianya adalah proses adaptasi perlahan. Bawa pot bibit Anda keluar rumah selama 2 jam di pagi hari, lalu masukkan lagi. Lakukan ini selama 3 hari, tambah durasinya secara bertahap. Saat tiba waktunya menanam, perlakukan akar tanaman seperti Anda memegang gelas kaca yang sangat tipis. Jangan pernah menarik batang tanaman. Tekan pot plastiknya dengan lembut sampai tanahnya meluncur keluar dengan sendirinya. Tanam bibit tersebut sedikit lebih tinggi dari permukaan tanah di sekitarnya. Buat gundukan kecil seperti bukit. Ini bertujuan agar pangkal batang tidak terendam genangan air saat hujan lebat turun, yang bisa menyebabkan kebusukan mendadak. Mari kita bahas rahasia tentang ruang pribadi. Karena kita hanya menanam satu tanaman, kita harus memberikannya ruang lingkup layaknya seorang raja. Satu semak zukini yang sehat membutuhkan area kosong setidaknya seluas 1,5 meter persegi di sekelilingnya. Mungkin saat bibit masih kecil, jarak ini terlihat sangat konyol dan membuang-buang tempat. Namun percayalah pada prosesnya. Dalam waktu 4 minggu saja, daun-daun raksasa akan menutupi seluruh area tersebut. Ruang kosong ini sangat penting untuk sirkulasi udara. Jika angin bisa berhembus bebas melewati batang dan daun bagian bawah, tanaman akan terhindar dari penyakit jamur yang mematikan. Banyak pemula yang tergoda untuk menanam bunga atau sayuran kecil lainnya terlalu dekat dengan zukini. Jangan lakukan itu. Biarkan sang raja memiliki wilayah kekuasaannya sendiri tanpa ada gangguan dari tanaman tetangga manapun. Penyiraman adalah seni yang sering disalahpahami. Mitos yang beredar adalah Anda harus menyiram tanaman dari atas sampai seluruh daunnya basah kuyup setiap sore. Ini adalah cara tercepat untuk membunuh tanaman Anda. Rahasia penyiraman yang benar adalah metode parit melingkar. Buatlah parit kecil mengelilingi tanaman dengan jarak sekitar 20 cm dari pangkal batang. Seperti parit pelindung di sekeliling kastil. Saat Anda menyiram, tuangkan air hanya ke dalam parit tersebut. Air akan meresap perlahan ke bawah, langsung menuju ujung-ujung akar yang paling membutuhkan. Jangan biarkan setetes air pun mengenai daun. Daun yang basah di malam hari adalah undangan terbuka bagi spora jamur untuk berkembang biak. Selain itu, siramlah dengan jumlah air yang banyak namun jarang. Bukan sedikit air, tapi setiap hari. Ini memaksa akar tumbuh sangat dalam untuk mencari cadangan air di bawah sana. Ada satu trik sederhana yang sering diabaikan, tapi memiliki dampak yang luar biasa besar, yaitu menggunakan mulsa organik. Anda bisa mengibaratkan mulsa ini seperti selimut pelindung untuk tanah. Segera setelah bibit ditanam, tutup permukaan tanah di sekelilingnya dengan lapisan jerami kering, rumput kering, atau daun potong setebal 5 cm. Mulsa ini memiliki 3 fungsi magis sekaligus. Pertama, ia menjaga suhu tanah tetap sejuk di siang hari yang terik. Kedua, ia mencegah air menguap terlalu cepat sehingga tanah tetap lembab lebih lama.
Dan fungsi rahasia yang ketiga adalah mencegah cipratan lumpur. Saat hujan turun, tetesan air bisa memercikkan tanah yang mengandung bakteri jahat naik ke bagian bawah daun. Dengan adanya lapisan mulsa, daun bagian bawah akan tetap bersih dan bebas dari infeksi kuman yang berasal dari tanah basah. Pada bulan pertama pertumbuhannya, tanaman Anda memiliki satu tujuan utama, yaitu membangun pabrik energi sebesar mungkin. Pabrik energi ini adalah daun. Oleh karena itu, rahasia pemupukan di fase awal ini adalah memberikan asupan nitrogen yang cukup. Nitrogen adalah bahan bakar utama pembuat daun hijau. Anda bisa membuat teh kompos rahasia sendiri di rumah. Rendam segenggam penuh pupuk kandang ke dalam satu ember air selama 3 hari. Aduk setiap pagi. Setelah air berubah warna menjadi gelap, siramkan cairan tersebut ke parit di sekeliling tanaman. Formula rahasia ini akan langsung diserap oleh akar. Dalam hitungan hari, Anda akan melihat daun-daun baru bermunculan dengan warna hijau yang sangat pekat dan ukuran yang melebar dengan cepat. Semakin besar dan hijau daunnya, semakin banyak sinar matahari yang bisa ditangkap untuk proses fotosintesis luar biasa nantinya. Namun, perhatikan hal ini baik-baik. Ketika Anda mulai melihat kuncup bunga pertama muncul, Anda harus segera mengubah strategi pemberian makan. Menghentikan asupan nitrogen tinggi adalah kuncinya. Jika Anda terus memberikan nitrogen, tanaman hanya akan terus memproduksi daun raksasa tapi tidak mau berbuah. Saatnya beralih ke kalium dan fosfor. Nutrisi ini ibarat sinyal bagi tanaman untuk mulai memproduksi bayi. Rahasia organik terbaik untuk fase ini adalah menggunakan abu kayu murni sisa pembakaran. Taburkan 1 sendok makan abu kayu di sekitar tanaman, lalu siram dengan air. Abu kayu sangat kaya akan kalium yang berfungsi memperkuat tangkai bunga dan memastikan buah terbentuk dengan sempurna. Perubahan menu makanan yang tepat waktu ini adalah kunci rahasia mengapa tanaman kita nanti bisa meledak menghasilkan puluhan buah setiap minggunya. Sekarang kita masuk ke bagian biologi yang sangat menarik. Anda harus tahu cara membedakan bunga jantan dan bunga betina. Ini adalah pengetahuan wajib. Bunga jantan biasanya muncul lebih dulu. Mereka mekar di ujung tangkai yang panjang, lurus, dan kurus. Bunga jantan ini tidak akan pernah menjadi sayuran. Tugas mereka hanya satu, yaitu menyediakan serbuk sari. Beberapa hari kemudian, bunga betina akan muncul. Cara mengenalinya sangat mudah. Tepat di bagian pangkal bunga betina, Anda akan melihat benjolan kecil yang bentuknya persis seperti miniatur buah zukini. Jika bunga ini berhasil dibuahi, benjolan kecil itulah yang akan membesar menjadi sayuran siap panen. Banyak pemula yang panik saat melihat bunga pertama berguguran tanpa hasil. Jangan khawatir, itu hanyalah bunga jantan yang sudah menyelesaikan tugasnya. Bersabarlah menunggu para betina muncul ke permukaan. Disinilah letak rahasia sesungguhnya, agar panen Anda terjamin sukses 100%. Jangan pernah mengandalkan serangga atau lebah untuk melakukan pekerjaan ini. Seringkali, cuaca mendung membuat lebah malas keluar. Kita akan mengambil alih tugas lebah dengan teknik penyerbukan manual. Lakukan ini di pagi hari, antara pukul 7 sampai 9 pagi, saat bunga sedang mekar sempurna. Ambil kuas lukis kecil yang bersih dan berbulu lembut. Usapkan kuas tersebut ke bagian tengah bunga jantan yang penuh dengan serbuk sari berwarna kuning. Setelah kuas Anda tertutup serbuk kuning, sapukan dengan lembut ke bagian tengah bunga betina. Lakukan dengan gerakan memutar perlahan dengan sentuhan tangan Anda sendiri. Anda baru saja menjamin bahwa miniatur buah di bawah bunga betina tersebut akan membesar dengan sukses. Ini adalah trik rahasia yang selalu dilakukan oleh petani juara. Seiring berjalannya waktu, tanaman Anda akan terlihat seperti semak belukar yang liar. Ini saatnya menggunakan rahasia pemangkasan radikal. Jangan takut melukai tanaman.
Mitosnya adalah semakin banyak daun, semakin sehat tanamannya. Kenyataannya, daun-daun tua di bagian paling bawah yang menyentuh tanah hanya akan menyerap energi secara sia-sia dan mengundang penyakit. Siapkan gunting kebun yang tajam dan sudah disterilkan dengan alkohol. Potong habis 3-5 daun paling bawah yang sudah mulai menguning atau yang menghalangi buah muda. Bentuk tanaman Anda agar menyerupai payung yang terbuka di bagian bawah. Dengan membuang daun-daun tua yang tidak berguna ini, tanaman akan mengalihkan semua energinya untuk membesarkan buah. Selain itu, udara akan mengalir bebas di pangkal batang, memastikan tidak ada tempat yang lembab bagi jamur untuk bersembunyi. Berbicara tentang jamur, musuh terbesar dari satu-satunya tanaman Anda ini adalah penyakit embun tepung. Penyakit ini terlihat seperti ada seseorang yang menaburkan bedak putih tebal di atas permukaan daun. Jika dibiarkan, daun akan mengering, mati, dan produksi buah akan terhenti total. Tapi jangan panik dan buru-buru membeli bahan kimia beracun. Ada rahasia ramuan dapur yang sangat ampuh untuk mengatasinya. Campurkan 1 bagian susu sapi cair biasa dengan 9 bagian air bersih ke dalam botol semprotan. Semprotkan campuran ini ke seluruh permukaan daun, terutama di pagi hari saat matahari bersinar cerah. Protein di dalam susu bereaksi dengan sinar matahari untuk menciptakan lapisan pelindung tak kasat mata yang sangat dibenci oleh spora jamur embun tepung. Lakukan pencegahan ini seminggu sekali, dan daun raksasa Anda akan tetap hijau mengkilap sepanjang musim panas. Pernahkah Anda melihat buah yang tumbuh dengan indah, tetapi tiba-tiba ujungnya menjadi hitam dan membusuk layaknya benda mati? Ini adalah mimpi buruk yang disebut busuk ujung buah. Mitosnya, ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Namun rahasia medis tanamannya adalah, ini murni masalah kekurangan kalsium ekstrem di dalam sel buah. Tapi tunggu dulu, jangan langsung menabur kalsium begitu saja. Seringkali kalsium sudah ada di tanah, namun akar tidak bisa mengambilnya karena penyiraman yang tidak teratur, kadang terlalu kering, kadang terlalu basah. Rahasia mengatasinya adalah konsistensi kelembaban tanah dan ramuan cangkang telur. Kumpulkan cangkang telur bekas masak, keringkan, lalu hancurkan menjadi bubuk yang sangat halus. Taburkan bubuk ini di parit sekeliling tanaman. Bubuk ini akan melepaskan kalsium secara perlahan yang langsung dihisap oleh akar tanaman. Mari kita bahas kesalahan paling umum saat masa panen tiba. Kebanyakan orang merasa bangga jika berhasil menumbuhkan zukini sebesar tongkat kasti. Padahal, itu adalah kesalahan besar. Rahasia kuliner dan rahasia pertumbuhan tanaman ada pada ukuran saat dipanen. Waktu terbaik untuk memotong buah adalah saat panjangnya baru mencapai 15-20 cm. Mengapa demikian? Pertama, pada ukuran inilah tekstur dagingnya paling renyah, rasanya paling manis, dan bijinya masih sangat kecil. Kedua, secara biologis, jika Anda membiarkan satu buah tumbuh menjadi raksasa, tanaman akan mengira tugas reproduksinya sudah selesai. Ia akan berhenti berbunga dan mati perlahan. Tetapi, jika Anda terus memotong buah saat masih kecil, tanaman akan panik. Ia akan berpikir, oh tidak, anakku hilang, aku harus membuat bunga lagi. Inilah kunci rahasia panen tiada henti. Teknik memotong buah juga ada rahasianya sendiri. Jangan pernah sekalipun Anda memuntir atau menarik buah dengan tangan kosong. Batang tanaman ini ternyata sangat rapuh dan bisa pecah memanjang jika ditarik paksa. Jika batang utamanya pecah, tamat sudah riwayat tanaman juara Anda. Gunakanlah selalu pisau dapur yang sangat tajam. Cari titik di tangkai buah, kira-kira 2 cm dari pangkal batang utama. Potong dengan satu gerakan cepat dan bersih. Meninggalkan sedikit sisa tangkai pada buah akan membuatnya bertahan lebih lama saat disimpan di kulkas. Potongan yang rapi juga memastikan luka pada batang utama cepat mengering dan sembuh, sehingga tidak mengundang semut atau serangga pembusuk masuk ke dalam jaringan tanaman.
Mari kita bicarakan penyusup rahasia yang bergerak di bawah radar, yaitu hama penggerak batang. Ini adalah mimpi buruk tingkat tinggi. Hama ini berupa ngengat yang diam-diam bertelur di pangkal batang. Saat telurnya menetas, ulat putih akan menggerek masuk ke dalam inti batang dan memakan tanaman Anda dari dalam keluar. Tiba-tiba saja, seluruh tanaman raksasa Anda layu dalam semalam tanpa alasan yang jelas. Rahasia untuk mencegahnya adalah pemeriksaan harian yang teliti. Setiap pagi, periksa pangkal batang yang berbatasan dengan tanah. Jika Anda melihat ada semacam serbuk kayu basah berwarna kuning di luar batang, itu tandanya ulat sudah masuk. Rahasia penyelamatannya adalah membelah sedikit batang secara vertikal dengan silet bedah. Keluarkan ulatnya, lalu timbun luka batang tersebut dengan tanah basah. Akar baru akan tumbuh dari luka tersebut dan tanaman Anda akan selamat dari kematian. Untuk mengurangi serangan hama tanpa bahan kimia, kita akan menggunakan strategi pasukan pelindung rahasia. Konsep ini dikenal sebagai penanaman pendamping. Meski sang juara zukini kita butuh ruang sendiri, kita bisa menanam sekutu di pinggiran area kosongnya. Tanamlah beberapa bunga marigold yang memancarkan aroma tajam. Bunga ini memancarkan zat kimia alami dari akarnya yang sangat ditakuti oleh cacing perusak di dalam tanah. Anda juga bisa menanam beberapa siung bawang putih di sudut-sudut bedengan. Bau menyengat bawang putih akan mengacaukan radar serangga terbang seperti kutu kebul atau kepik yang ingin mencari tempat bertelur. Dengan pasukan pelindung alami ini, tanaman utama Anda ibarat dikelilingi oleh pasukan penjaga tak kasat mata yang bekerja 24 jam penuh. Rahasia konsistensi adalah melakukan ritual pagi layaknya seorang dokter yang sedang memeriksa pasien. Dedikasikan waktu 5 menit saja setiap pagi sebelum Anda minum kopi. Berjalanlah ke halaman dan perhatikan tanaman tunggal Anda. Periksa kelembaban tanah di bawah mulsa dengan jari telunjuk Anda. Intip bagian bawah daun raksasanya untuk memastikan tidak ada kutu daun yang sedang membangun koloni. Lakukan penyerbukan manual jika ada bunga baru yang mekar. Dan yang paling penting, potong buah yang sudah mencapai ukuran ideal 15 cm. Rutinitas harian yang sangat singkat ini menjamin tidak akan ada masalah kecil yang berubah menjadi bencana besar. Tanaman Anda akan merasakan perhatian penuh ini dan meresponnya dengan pertumbuhan yang tidak masuk akal. Pada akhirnya, Anda akan menghadapi sebuah masalah yang sangat menyenangkan. Anda akan menyadari bahwa menanam satu semak raksasa ini membuat dapur Anda kelebihan suplai sayuran secara ekstrem. Dalam 1 minggu, Anda bisa memanen 5-10 buah ukuran sempurna. Saat kulkas Anda sudah tidak muat lagi, Anda harus tahu cara menyimpannya. Rahasianya adalah tidak mencuci buah tersebut jika belum akan dimasak. Cukup lap dengan kain kering dan simpan di laci bawah kulkas. Jika panen benar-benar membludak, parut kasar sayuran tersebut, peras airnya, dan simpan dalam kantong plastik kedap udara di dalam mesin pembeku. Parutan beku ini sangat sempurna untuk dibuat kue panggang manis di musim hujan nanti. Tentu saja, membagikan hasil panen segar berserta senyuman kepada tetangga sebelah rumah adalah penutup yang paling indah dari proyek berkebun tunggal ini. Siapa sangka, berawal dari mematahkan mitos kuno dan hanya menanam satu bibit saja, Anda bisa menciptakan sebuah pabrik sayuran hidup yang tidak mau berhenti berproduksi. Kita telah membahas tuntas semuanya, dari racikan tanah ajaib, tipu daya pemangkasan daun bawah, peranan sebagai lebah pengganti, hingga taktik pemanenan yang membuat tanaman panik dan terus berbuah. Ini bukanlah keberuntungan semata, ini adalah hasil dari ilmu botani sederhana yang dipadukan dengan pengamatan yang jeli. Anda tidak perlu lagi mengubah seluruh halaman rumah menjadi ladang pertanian yang melelahkan.
Cukup rawat satu tanaman juara ini dan saksikan sendiri keajaibannya terjadi di depan mata Anda setiap pagi. Terima kasih banyak telah menemani saya belajar di video kali ini. Jika rahasia ini membuka wawasan Anda, mohon luangkan waktu sebentar untuk menekan tombol like, subscribe channel kita, dan bagikan video ini ke grup keluarga atau teman-teman Anda. Nah, sekarang giliran saya yang bertanya. Dari 20 rahasia yang baru saja kita bahas, trik mana yang paling mengejutkan bagi Anda dan ingin segera Anda coba di rumah? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan bersama.